Demi istriku sakit aku rela kerja keras tetapi kodarku belum baik karena banyak yang merintanginya. Lalu aku mendapat bantuan dari yang tidak terduga. Kini aku bisa menjadi ayah yang baik dan tidak dipandang rendah di masyarakat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terpencil, tinggal seorang pria bernama Hadi. Pria berusia 50 tahun itu hidup bersama istrinya, Siti, dan 2 anaknya yang masih kecil. Rumah mereka terbuat dari kayu sederhana, dan atapnya sering bocor saat hujan datang. Meski hidup dalam kekurangan, Hadi tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setiap pagi, Hadi berangkat ke pasar dengan membawa dagangan seadanya. Sebuah gerobak kecil berisi barang-barang dagangan yang tak laku dengan harga murah. Ia menjual berbagai barang dari pakaian bekas, hingga barang antik yang ia temukan di sepanjang jalan. Terkadang, dagangannya habis, tetapi lebih sering, pembeli hanya melirik sekilas dan berlalu begitu saja. Hadi tahu, untuk hidup di tengah masyarakat yang serba terbatas, ia harus bekerja lebih keras dari orang lain. Namun, usahanya selalu merasa sia-sia. Tak jarang, saat ia duduk termenung di pojokan pasar yang ramai, ia merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya selalu menggelora di dalam hati. Namun kenyataan yang ia hadapi begitu sulit. Setiap kali Hadi berusaha dengan sepenuh hati, ada saja yang menghalangi. Siti, istrinya, selalu berusaha memberi semangat kepada Hadi. Sabarlah, Mas. Semua ini ujian. Mungkin ada hikmah di baliknya. Namun, Hadi merasa tak kunjung menemukan jalan keluar. Setiap kali ia menjual barang dagangannya, selalu ada yang memperhatikannya dengan pandangan tajam. Kadang ada orang yang menghina atau meremehkannya, seolah usaha Hadi tak pernah cukup untuk mendapat pengakuan. Suatu malam, setelah berhari-hari berjuang tanpa hasil yang memadai, Hadi duduk di ruang tamu rumahnya. Anak-anaknya sudah tidur, dan Siti sedang merapikan rumah. Hadi merasa lelah, fisik dan mentalnya hancur. Di balik kegelapan malam, hatinya penuh dengan perasaan putus asa. Ia merasa segala usaha yang ia lakukan tak berarti. Bahkan ketika ia berusaha berbicara dengan orang-orang di pasar, pandangan mereka selalu penuh dengan ejekan. Hadi merasa seolah tak ada ruang bagi orang-orang miskin sepertinya untuk maju. Dengan langkah pelan, Hadi menuju ke pojok rumah, tempat ia biasa berdoa. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas lantai yang dingin dan menundukkan kepalanya. Hadi menutup matanya dan mulai berbicara dalam hatinya. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Aku tak punya apa-apa. Aku hanya ingin bisa memberi kehidupan yang layak untuk keluargaku. Aku sudah lelah berusaha. Ya Allah, aku tahu Engkau mendengar doa hamba MU. Tolonglah aku. Berikanlah aku kesempatan untuk bisa lebih baik. Ya Allah, aku ingin melihat anak-anakku tumbuh bahagia, bukan dalam kesusahan seperti yang aku alami. Hadi menahan air mata yang ingin keluar. Ia merasa hampa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ya Allah, aku berdoa dengan tulus. Berikanlah aku jalan, agar aku bisa keluar dari kemiskinan ini. Aku tak pernah meminta lebih. Hanya berikan aku cukup untuk hidup dengan rasa damai. Hadi berdoa dalam diam, merasakan kedamaian yang aneh meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari kekuatan doa yang datang dari hati yang tulus. Hadi berharap, malam itu, Allah akan memberi petunjuk, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Setelah beberapa menit berdoa, Hadi berdiri dan berjalan menuju tempat tidur. Ia tidur dengan perasaan penuh harapan, meski rasa ragu tetap menghantui. Saat tidur, Hadi berharap bisa terbangun dengan kehidupan yang lebih baik, tanpa mengetahui bahwa doa-doanya malam itu akan segera diubah menjadi kenyataan. Keheningan malam menyelimuti rumah mereka. Namun, di luar sana, di dunia yang tak terlihat oleh mata, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sebuah takdir yang akan segera mengubah kehidupan Hadi selamanya. Pagi itu, Hadi tidak tahu bahwa setelah ia bangun, hidupnya akan berubah selamanya.
Pagi itu, Hadi terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari yang lembut mulai menyelinap melalui celah-celah dinding kayu rumahnya. Suara burung berkicau di luar jendela, menandakan bahwa hari baru telah dimulai. Namun, meski tubuhnya terbangun, pikirannya masih terombang-ambing oleh mimpi dan doa semalam. Hadi berusaha bangkit dari tempat tidurnya, namun rasa lelah masih terasa begitu berat. Seolah, seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin terbiasa dengan kepenatan yang tiada henti. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan, berharap bisa memulai hari dengan lebih baik. Namun, saat Hadi melangkah keluar menuju dapur, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Di meja makan, di atas lembar kertas yang terlipat rapi, terdapat sebuah amplop coklat yang tampak asing. Hadi mendekat. Matanya tertuju pada amplop itu dengan rasa penasaran yang dalam. Siapa yang menaruhnya di sini? Ia merasa tak ingat ada seseorang yang datang ke rumah malam sebelumnya. Dengan perlahan, Hadi membuka amplop tersebut. Di dalamnya, terdapat selembar kertas dan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup banyak. Di atas kertas tersebut tertulis sebuah pesan singkat. Untuk Hadi, jangan pernah menyerah. Semoga ini membantu, dan Allah selalu memberi jalan bagi orang yang bersabar. Hadi terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna segala sesuatu yang baru saja ia temui. Uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya selama beberapa bulan ke depan. Namun, lebih dari uang itu, pesan yang tertulis di kertas itu menyentuh hatinya. Siapa yang memberikan bantuan ini? Dan mengapa? Dengan perasaan bingung, Hadi bergegas keluar menuju pasar, meskipun harinya sudah mulai terang. Ia ingin mencari tahu apakah ada orang yang mengenalinya dan mungkin memiliki keterkaitan dengan pemberian ini. Namun, di sepanjang jalan menuju pasar, ia tak menemukan jejak siapapun yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang datang malam sebelumnya. Hadi merasakan ada sesuatu yang sangat aneh dengan situasi ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Di pasar, Hadi berbicara dengan beberapa pedagang lain yang sudah lama dikenalnya. Mereka semua terkejut mendengar cerita tentang amplop misterius itu. Tak ada seorang pun yang tahu tentang siapa yang mungkin memberikan uang tersebut. Hadi merasa tak ada yang bisa menjelaskan situasi ini dengan jelas. Namun satu hal yang pasti, di dalam hatinya, ia merasa ada sebuah perubahan yang besar dalam hidupnya. Pulang ke rumah, Hadi menceritakan semuanya kepada Siti. Istrinya awalnya merasa ragu, tetapi melihat ekspresi suaminya yang begitu bingung dan terharu, ia akhirnya percaya bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. "Mas, ini benar-benar aneh. Tapi, mungkin ini memang jawaban dari doa-doa kita selama ini," ujar Siti dengan penuh keyakinan. Hadi mengangguk perlahan. "Aku juga merasa begitu, Siti. Mungkin Allah mendengar doa kita malam tadi." Dengan hati yang penuh rasa syukur, Hadi mulai berpikir untuk menggunakan uang yang diterimanya untuk membeli lebih banyak barang dagangan. Ia merasa diberi kesempatan kedua, dan kali ini, ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Selama berhari-hari ia bekerja keras, hidupnya tidak pernah berubah. Namun, entah mengapa, pagi itu segalanya terasa berbeda. Ia merasa seolah Allah sedang memberinya kesempatan untuk keluar dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Namun, Hadi juga merasa gelisah. Ia bertanya-tanya siapa yang telah memberi bantuan kepadanya. Apa tujuannya? Kenapa uang sebanyak itu diberikan tanpa alasan yang jelas? Hadi berusaha menenangkan dirinya, tetapi semakin ia memikirkan hal ini, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Jika ini adalah ujian, aku harus siap untuk menghadapinya, pikir Hadi. Dengan uang yang cukup banyak, Hadi mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia ingin membeli barang dagangan yang lebih bervariasi dan memperluas usahanya di pasar. Mungkin, ini adalah waktu yang tepat untuk meraih impian yang sudah lama terkubur dalam hatinya.
Hadi merasa penuh harapan, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti. Ia tahu, hidup ini penuh dengan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan. Tetapi satu hal yang ia yakini, sekarang, ada peluang yang nyata untuk merubah nasib keluarganya. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, ia memutuskan untuk menjalani hari itu dengan penuh semangat, memulai hari baru dengan keyakinan bahwa jalan yang ia pilih adalah yang terbaik. Di luar sana, tak ada yang tahu bahwa pagi itu adalah titik balik dalam hidup Hadi. Sebuah keajaiban yang datang secara misterius, dengan pesan yang tak terucapkan tetapi begitu kuat, akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lebih cepat dari yang Hadi duga. Dengan uang yang diterimanya, ia membeli lebih banyak barang untuk dijual di pasar. Kali ini, ia memutuskan untuk mencoba hal yang berbeda. Alih-alih hanya menjual pakaian bekas dan barang antik yang selama ini kurang diminati, Hadi mulai menjual makanan ringan khas daerahnya yang sering dicari orang setelah berkeliling pasar. Selain itu, ia juga menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga yang lebih praktis, yang bisa digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Pada awalnya, Hadi merasa cemas. Ia tidak tahu apakah orang akan tertarik dengan dagangannya yang baru. Namun, setiap pagi saat ia membuka lapak dan menatap barang dagangannya, ia merasakan dorongan kuat untuk terus berjuang. Ada sebuah keyakinan dalam hatinya bahwa segala usaha yang ia lakukan, meski terasa kecil, akan membawa hasil yang besar suatu hari nanti. Hari demi hari, Hadi mulai melihat perubahan. Makanan ringan yang ia jual ternyata disukai oleh banyak pembeli, terutama ibu-ibu yang datang berbelanja di pasar. Barang-barang rumah tangga yang ia tawarkan juga mulai laris manis. Pembeli yang sebelumnya hanya sekadar melihat-lihat kini, mulai membeli lebih banyak barang dari lapaknya. Setiap kali Hadi menatap wajah pembeli yang tersenyum sambil membawa barang-barang yang dibelinya, ia merasa seolah hidupnya sedang menuju arah yang lebih baik. Siti, istrinya, juga merasa terkejut melihat perubahan yang terjadi. Dari yang awalnya hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, kini mereka bisa membeli bahan makanan yang lebih bergizi dan sedikit lebih nyaman hidupnya. Meskipun belum kaya raya, namun kehidupan mereka kini terasa lebih ringan. Bahkan, mereka bisa memperbaiki sedikit kerusakan di rumah yang sudah lama tertunda. Namun, Hadi tetap merasa ada sesuatu yang ganjil. Meski usaha dagangannya semakin berkembang, ia tetap merasa cemas. Uang yang datang dengan cara yang begitu misterius masih menghantuinya. Siapa yang memberi bantuan itu? Kenapa seseorang mau membantunya tanpa meminta balasan? Perasaan ragu itu terus menghantui Hadi, tetapi ia memilih untuk tetap maju dan memfokuskan perhatiannya pada usaha yang sedang dijalaninya. Di suatu sore yang cerah, ketika Hadi sedang beristirahat di rumah setelah berjualan, Siti datang dengan ekspresi serius. "Mas, ada yang ingin aku ceritakan," katanya, duduk di samping Hadi. Hadi menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, Siti?" Siti menarik napas panjang. "Tadi, saat aku pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, aku melihat seseorang yang mencurigakan. Dia berdiri di depan rumah kita, tampak seperti sedang mengamati rumah kita. Aku tak tahu siapa dia, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tak nyaman." Hadi terdiam sejenak. Ini adalah kali pertama ada orang yang mendekati rumah mereka dengan cara seperti itu. Ia merasa khawatir, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ada kaitan antara kejadian ini dengan pemberian uang yang misterius. "Apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanya Siti, suaranya sedikit bergetar. Hadi memikirkan hal itu dengan seksama. "Aku tidak tahu, Siti, tapi kita harus hati-hati. Mungkin saja ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi malam itu." Malam itu, Hadi kembali berdoa seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kali ini, doanya sedikit berbeda. Ia memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa tidak tenang.
Ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk sepenuhnya merasa bahagia dengan perubahan yang sedang terjadi. Meskipun hidupnya sedikit lebih baik, ia tetap merasa ada yang belum lengkap. Keheningan malam kembali menyelimuti rumah mereka. Namun, di luar sana, ada seseorang yang diam-diam mengamati Hadi. Orang itu adalah seseorang yang selama ini berada dalam bayangan Hadi. Seseorang yang sudah mengenalnya sejak lama, yang tahu segala kesulitan dan keputusasaan yang Hadi alami. Keesokan harinya, ketika Hadi sedang menata barang dagangannya di pasar, seorang pria mendekat. Hadi tidak langsung mengenalinya, namun pria itu menatapnya dengan senyuman yang penuh arti. "Hadi," pria itu menyapa dengan suara rendah. "Bagaimana kabarmu? Lama tak berjumpa." Hadi memandang pria tersebut dengan rasa bingung. "Siapa kamu?" tanyanya, tidak begitu yakin dengan wajah yang familiar namun samar di ingatannya. Pria itu tersenyum. "Aku adalah teman lama keluargamu, dari desa sebelah. Aku sudah lama mengamatimu. Aku tahu segala yang terjadi pada hidupmu." Hadi terkejut mendengar kata-kata itu. "Kamu tahu tentang aku?" tanyanya, semakin bingung. Pria itu mengangguk. "Aku yang memberikan bantuan kepadamu, Hadi. Aku melihat bagaimana kamu berjuang selama ini, dan aku tahu betapa kerasnya kehidupan yang kamu jalani. Semua ini bukan kebetulan. Allah mendengarkan doamu, dan aku hanya menjadi perantaranya." Hadi terdiam. Ternyata, orang yang memberinya bantuan selama ini adalah seseorang yang mengenalnya sejak dulu. Namun, lebih dari itu, ia baru sadar bahwa semua yang terjadi ini bukanlah kebetulan semata. Ada tangan Tuhan yang bekerja melalui orang-orang di sekitarnya. Ini adalah bagian dari takdir yang harus diterimanya. Pria itu melanjutkan, "Aku datang untuk memastikan kamu tahu bahwa semua yang kamu dapatkan bukan karena keberuntungan semata. Ini adalah hasil dari kesabaran dan usaha. Allah memberikanmu jalan keluar dari kesulitan, dan sekarang saatnya kamu untuk memperjuangkan jalan itu." Hadi menundukkan kepala, rasa syukur memenuhi hatinya. "Terima kasih, aku tak tahu harus berkata apa," ujarnya dengan suara penuh haru. Pria itu tersenyum dan memberi petuah terakhir. "Jangan lupa untuk terus berdoa, dan selalu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Itulah kunci dari hidup yang penuh berkah." Setelah pertemuan itu, Hadi merasa lebih ringan. Sebuah kebingungan yang selama ini menghantuinya mulai terjawab. Ia kini tahu bahwa segala yang ia terima adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kini, ia bisa melangkah maju dengan keyakinan penuh, tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Setelah pertemuan yang menegangkan namun penuh kejelasan itu, hidup Hadi berubah dengan cara yang tak terduga. Dengan bantuan yang ia terima dan petunjuk yang diberikan oleh orang misterius itu, Hadi merasa seolah-olah segala sesuatu yang ia jalani selama ini memiliki tujuan yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan materi, tetapi dari ketulusan hati dalam berjuang dan kesabaran yang tak kenal lelah. Hadi mulai menata kehidupannya dengan lebih baik. Dagangannya di pasar semakin laris, dan meskipun ia tidak langsung menjadi kaya, hidupnya terasa lebih mudah dan lebih berarti. Setiap pagi, ia merasa penuh semangat untuk bekerja keras, tak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada suatu dorongan yang menggerakkannya untuk berbagi, untuk memberikan sedikit dari apa yang ia miliki kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dengan semakin berkembangnya usahanya, Hadi juga mulai membuka lapak di beberapa pasar lainnya. Ia membeli lebih banyak barang dagangan, mulai merencanakan bagaimana ia bisa memperluas jangkauan usahanya ke daerah-daerah yang lebih jauh. Namun, yang paling penting, ia tak pernah melupakan pesan dari orang yang telah membantunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hadi merasa benar-benar diberkahi. Siti, istrinya, juga merasakan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Rumah mereka yang dulunya sederhana kini tampak lebih nyaman,
dan kebutuhan hidup sehari-hari tidak lagi menjadi beban berat. Anak-anak mereka bisa bersekolah dengan lebih baik, dan mereka bisa memberikan lebih banyak perhatian pada keluarga. Namun, meskipun segala sesuatu mulai berjalan dengan baik, Hadi tidak pernah berhenti berdoa. Ia menyadari bahwa apa yang mereka capai bukan semata-mata hasil dari usaha mereka sendiri, tetapi karena anugerah Allah yang turun dengan cara yang tak terduga. Satu malam, setelah Hadi selesai menunaikan sholat malam, ia duduk di teras rumahnya, menikmati udara malam yang sejuk. Ia merenung tentang segala hal yang telah terjadi. Betapa besar rahmat yang diberikannya, dan betapa banyak tanda yang menunjukkan bahwa hidupnya benar-benar berubah. Tapi, di balik semua itu, satu pertanyaan tetap ada di pikirannya. Kenapa ia yang dipilih untuk menerima berkah ini? Hadi kemudian mengingat kembali kata-kata pria misterius itu, yang mengatakan bahwa semua ini adalah hasil dari kesabaran dan usaha yang tulus. Ia mulai memahami bahwa Allah memberikan segala yang terbaik pada hambanya yang terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi Hadi, yang dulunya merasa begitu terpuruk dalam keputusasaannya. Pagi berikutnya, Hadi kembali ke pasar dengan semangat yang sama. Namun kali ini, ia membawa tekad yang lebih besar. Ia tak hanya ingin mencari keuntungan pribadi, tetapi juga berencana untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ia ingin memberi kesempatan bagi mereka yang selama ini berada dalam posisi yang sama sepertinya. Orang-orang yang berjuang keras namun merasa tak pernah cukup. Di sela-sela kesibukannya di pasar, Hadi mulai mencari tahu tentang cara membuka usaha kecil-kecilan yang dapat membantu orang lain. Ia berbicara dengan pedagang lain yang memiliki usaha lebih besar dan mencari tahu cara mereka bertahan dalam bisnis. Ia belajar tentang bagaimana mengelola usaha, bagaimana memperkenalkan produk, dan yang terpenting, bagaimana menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Sementara itu, Siti turut mendukung langkah-langkah yang diambil Hadi. Meskipun ia tak terlalu banyak turun ke pasar, ia selalu memberikan dukungan moral dan membantu Hadi dalam urusan rumah tangga. Mereka bersama-sama merencanakan masa depan yang lebih baik, berusaha untuk membangun fondasi yang kuat bagi anak-anak mereka. Siti juga merasa bersyukur, meskipun mereka belum menjadi orang kaya, tetapi hidup mereka kini jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Beberapa bulan berlalu, dan usaha Hadi semakin berkembang. Ia mampu membuka toko kecil yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan makanan ringan. Beberapa orang yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan pun mulai bekerja dengannya. Hadi merasa bahwa langkahnya kini tidak hanya membawa manfaat untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Ia merasa bahwa berkah yang diberikan Allah itu benar-benar melimpah. Namun, meskipun usahanya semakin maju, Hadi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu berdoa agar diberikan kekuatan untuk tetap rendah hati dan tidak terlena dengan kesuksesan yang telah dicapainya. Ia tahu bahwa segala yang dimilikinya bisa hilang dalam sekejap, dan yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama. Pada suatu hari, ketika Hadi sedang beristirahat di rumah, seseorang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah pria yang dulu memberikan bantuan kepadanya. Pria itu datang dengan senyuman yang penuh makna. "Hadi, aku datang untuk melihat bagaimana kabarmu," katanya sambil duduk di kursi tamu. Hadi tersenyum lebar. "Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua bantuan yang telah kau berikan." Pria itu mengangguk. "Ingatlah selalu, Hadi, bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang atau materi. Kekayaan sejati ada dalam hati yang ikhlas, dalam usaha yang terus-menerus, dan dalam berbagi dengan orang lain." Hadi menundukkan kepala, meresapi kata-kata itu. Ia merasa semakin yakin bahwa apa yang ia jalani adalah jalan yang benar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berusaha, berbagi, dan membantu sesama. Hari itu, di bawah sinar matahari yang terang, Hadi merasa bahwa hidupnya telah benar-benar berubah. Dengan semangat baru dan hati yang penuh syukur,
Ia melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah, dengan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.